Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali dengan saya Miss Widiati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analytical exposition, tentunya bahasa Inggris untuk kelas 11 SMA. Oke. Marilah sebelum mulai belajar kita awali hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan mengawalinya dengan basmalah, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi apa yang sudah kalian niatkan untuk belajar hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Iya, insya Allah selalu memberikan kalian kesehatan, dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menghindarkan kalian dan juga keluarga kalian dari virus COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti yang Miss katakan sebelumnya, bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang analytical exposition. Oke, sebelum kita memasuki apa sih analytical exposition itu, silahkan lihat ke gambar berikut ini. Ya, dari gambar ini bisa dilihat kira-kira gambar apa sih ini? Oke, ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Ya, selanjutnya, kalau ini kira-kira gambar apa? Apa? Iya, di situ ada beruang kutubnya. Terus di bawahnya lagi ada apa? Es mencair. Oke. Ternyata kita sedang berbicara tentang apa sih? Iya, global warming. Oke, baik, global warming itu apa? Well, according to NASA, global warming is usually rapid increase in average temperature over the past and gases. Ya, kurang lebih berbicara terkait dengan peningkatan panasnya muka bumi ini diakibatkan oleh hal-hal tertentu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan berbicara tentang global warming karena itu pembelajaran ada di pelajaran geografi. Well, nah, sebenarnya global warming ini salah satunya akan menjadi topik dan juga pembahasan kita ke depannya dalam pembahasan atau topik dan pembelajaran analytical exposition ini. Ya, jadi apa itu analytical exposition? Baiklah, sebelum itu mari kita lihat grafik pembelajaran kita ke depannya atau bagannya ya. Bisa dilihat di sini. Yang pertama kita akan mengkaji atau mempelajari tentang analytical exposition, mulai dari structure-nya, oke, kemudian ada grammar-nya tentunya. Tapi hari ini kita hanya akan membahas terkait dengan analytical exposition tersendiri, mulai dari strukturnya saja, atau struktur dan urut-urutan teksnya itu apa saja. Ya, mulai dari topiknya, generic structure-nya, gitu. Well, ya, baik. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari analytical exposition ini, Nak? Ada yang tahu? Ya, kalau kamu tahu, silakan komen lagi di bawah. Kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan analytical exposition ini? Baik, yang pertama yaitu kita adalah pay attention and understanding what is social function, generic structure, and also language features of analytical exposition. Jadi kita akan membahas kenapa-kenapanya sih kita harus mempelajari analytical exposition. Ya, berkaitan dengan social function-nya, language features-nya, generic structure-nya. Jadi termasuk dengan structure dan tadi ada grammar-nya di sana juga. Ya, the second one is understanding parts of analytical exposition. Ya, poin kedua ini sebenarnya berhubungan dengan poin yang pertama, bahwa kita akan mempelajari generic structure-nya itu. Makanya disebutkan bahwa parts of analytical exposition. Okay, and the third one is arranging analytical exposition, but we will do it in another meeting. Okay, and mostly, okay, sebenarnya pembelajaran hari ini akan mengingatkan kita, saya, kamu, dan kita semua terkait dengan Quran Surat Al-Isra ayat 11. Betul sekali. Well, what is exposition?
Kalau tadi saya membahas terkait dengan analytical exposition, kita mulai dulu dari kata exposition. Oke, jadi exposition ini merupakan suatu paragraf wacana di mana kamu, Nina, kamu sangat memerlukan dan membutuhkan pembelajaran ini jikalau kamu ingin mempengaruhi seseorang. Ya, jadi melalui wacana yang kamu buat, paragraf yang kamu buat, ataupun mungkin dari suara ataupun record atau video, itu kamu bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Jadi exposition kurang lebih berbicara seperti itu. Kemudian, apa sih sebenarnya social function dari analytical exposition ini tersendiri? Oke, purpose-nya adalah an exposition text is to persuade your audience to look at issue with your perspective. Oke, jadi di situ akan mempengaruhi. Jadi wacana atau audio ataupun video yang kamu buat nantinya di sana tujuannya adalah untuk mempengaruhi seseorang sesuai dengan perspektif atau jalan pikiran kamu. Tentunya jalan pikiran yang positif ya, bukan yang negatif. Oke, baik. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah macam-macam dari exposition, mulai dari editorial, law itu ada letter, essay, dan lain-lainnya di sini itu merupakan contoh dari exposition. Jadi sebenarnya ketika suatu paragraf itu dibuat oleh seorang penulis, ya, dia lahir dari penulis tersebut, maka sebenarnya di dalam paragraf yang mereka buat itu, entah bentuknya lisan maupun tulisan, pada intinya akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu hal. But ingat, in positive light. Oke? Baik. Ya. Daripada kita bingung-bingung nih, apa itu analytical exposition? Saya ingin melakukan ice breaking bersama dengan kalian. Oke. Kita lihat di sini kita mempunyai 3 warna dengan 3 kotak. Oke, di warna pertama kita memiliki warna kuning atau dalam bahasa Inggris ya yellow. Yang tengah adalah merah atau red. Oke, dan yang warna samping saya ini adalah green. Sip. Oke, baik. Kita lihat gambar yang berikutnya. Tapi di gambar berikutnya ini yang tadi kotaknya kosong kan? Nah, kalau yang sekarang kotaknya sudah berisi letter atau huruf. Semuanya sengaja saya buat A agar mempermudah kalian untuk lebih fokus, bukan huruf yang berbeda-beda. Oke, kita lihat di kotak kuning, huruf A-nya warna apa sih? Hitam. Ya, hitam, black. Oke. Yang warna merah kotaknya warna apa? Putih atau white, A-nya ya. Oke. Dan kemudian yang kotak hijau berwarna apa-nya? Yellow. Oke, kuning ya. Baiklah. Bagaimana dengan yang ini? Oke. Kalau tadi sudah pemanasan bahwa kita harus lebih fokus pada warna di dalam katanya ya atau hurufnya. Baik, sekarang mari ikuti saya bersama-sama. Oke, kita mulai dari baris yang pertama. First line. Blue, green, black, red. Oke, good. The second one. Green, orange, black, blue. Oke, third one. Red, green, blue, red. Oke, itu red ya, jangan sampai salah. Oke, fourth line. Green, orange, red, orange. Oke, line yang selanjutnya. Red, black, blue, green. Oke, last line. Blue, orange, green, blue. Oke. Ya, your best. Good. Thank you. Oke, nah selanjutnya, tadi kan sudah saya ice breaking nih. Kita lanjut belajarnya ya. Semoga dengan ice breaking tadi membuat kita lebih bersemangat. Oke, Allahu Akbar. Kita lanjut. Oke, sip. Baik, selanjutnya ini adalah terkait dengan exposition. Oke, kalau kalian ingin menjadi seorang penulis yang nomor 1, kita berbicara tentang tekstual terlebih dahulu. Oke, berarti yang pertama yang kamu harus buat adalah state clearly. Kamu harus membuatnya secara jelas runtutannya. Oke, kemudian kamu harus memiliki ide yang valid. Researchnya juga harus valid.
Jadi kalau seumpamanya kamu menjadi seorang penulis, tapi ternyata di sana juga datanya tidak sesuai dengan keadaan nyata, otomatis bisa saja nanti pendengar kamu ataupun pembaca dari wacana kamu itu merasa bahwa oh ternyata ini tidak sesuai nih, tidak bisa si pembacanya itu mengikuti alur kamu kalau kamu tidak memiliki research atau penelitian yang valid di dalam sana. Oke. Kemudian kamu harus memiliki viewpoint atau pandangan-pandangan yang memang berdasarkan tadi. Jadi pandangan kamu itu harus bisa mengarahkan pembaca kamu untuk sesuai dengan cara pandang kamunya juga di sana dalam tekstual tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir adalah support file viewpoint. Oke. Di situ kamu juga harus melakukan kembali ke poin yang kedua tadi. Ya, berarti kamu harus memiliki sudut pandang dan juga research yang valid di sana. Oke. Yuk kita lihat berikutnya. Oke. Kita lihat di sini Miss punya terkait dengan genre structure-nya, mulai dari ada title, introduction, okay, and argument, and also the last one and reconstruction atau conclusion. Oke, kira-kira genre structure ini seperti apa sih kalau kita aplikasikan ke dalam suatu teks? Yuk kita lihat yang berikutnya. Ya, saya memiliki judul di sini Why Are Books Important to Us? Oke, kok saya sebutin dulu ya? Yang bagian atas itu Why Are Books Important for Us, to Us? Ya, itu adalah title-nya. Oke, bisa dilihat ya nak, di bagian sebelah ya ujung sana itu ada beberapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 paragraphs. Oke, yang di sebelah kirinya merupakan penjelasan dari bagian-bagian paragraf itu tersendiri. Oke, coba dilihat bahwa di situ ada firstly, secondly, lastly. Nah, jadi itu merupakan cara kalau kamu ingin membuat langkah-langkah tertentu. Jadi bukan seperti prosedur teks ya, itu berbeda. Jadi dia memang bentuknya narasi kalau analytical exposition. Sedangkan kalau prosedur teks dia bentuknya step by step ke bawah menggunakan poin-poin atau titik tertentu. Kalau ini full ya paragraf. Oke. Lihat di paragraf pertama itu merupakan tesis, biasanya berisi terkait dengan introduction dari suatu paragrafnya. Jadi sebenarnya poinnya kalau kamu ingin memaparkan suatu hal atau membaca suatu wacana, poinnya itu sebenarnya di paragraf yang pertama. Karena akan menguap atau memuat semua hal yang kamu butuhkan. Nah, setelah itu baru kamu bisa pergi ke paragraf kedua, 3 dan 4. Oke. Di paragraf kedua, 3 dan 4, di sana dituliskan argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Jadi poin-poinnya harus kamu urutkan. Argumen 1, argumen 2, and argumen 3. And the last one, ya, lihat anak-anakku sekalian, ya, itu ada beberapa paragraf kan ya. Oke, ya, di paragraf kedua dituliskan argumen 1. Oke. Paragraf ketiga atau third paragraph ditulisnya adalah argumen 2, and paragraf yang keempat ditulisnya adalah argumen 3. Sedangkan di paragraf terakhir dia sebutnya reiteration. Reiteration itu yang tadi sudah Miss katakan bahwa reiteration itu sebenarnya adalah conclusion. Oke, jadi kalau kamu memang berniat untuk menjadi seorang penulis yang handal, yuk mari kita ke dalam pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita telah selesai mempelajari pelajaran analytical exposition hari ini. Miss berharap semoga kalian yang sudah menonton video ini lebih bersemangat lagi untuk belajar bahasa Inggris di masa yang akan datang atau setiap harinya. Oke, marilah kita tutup dengan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil-alamin. Anak-anakku sekalian, terima kasih sekali lagi Miss ucapkan. Jangan lupa untuk memberikan like video ini, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga untuk membagikan atau share video ini agar pembelajaran atau pendidikan di Indonesia terus berkembang. Terima kasih, Miss ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.